Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Apakah berada di rumahnya Bapak Kepala Dinas Sukamaju? Ya benar, silakan masuk. Mas. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Saya Zulha Nurul Fauzia dari Puskesmas X. Saya izin menyampaikan maksud dan kedatangan saya terkait dengan data KLB diare di Desa Sukamaju ini yang meningkat selama 2 tahun. Apakah betul Bapak? Ya betul sekali Mbak. Maka dari itu, kami dari Puskesmas X berencana melakukan pemicuan terhadap masyarakat di Desa Sukamaju ini mengenai salah satu pilar STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan. Dari Pak Kades sendiri, bagaimana dia? Apakah menyetujui kegiatan pemicuan yang akan kami laksanakan? Ya saya sangat setuju banget Mbak. Syukurlah, kalau Bapak setuju, kira-kira kapan saya dan rekan-rekan Puskesmas X dapat melakukan pemicuan di Desa Sukamaju ini? Bagaimana kalau hari Rabu tanggal 1 November 2023? Ya oke Pak, dari Pak Kades sendiri untuk lokasi baiknya di mana dia? Apakah dari Bapak mempunyai opsi pilihan lokasinya? Ya nanti saya carikan lokasinya Mbak. Iya nggih Pak, terima kasih banyak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk kegiatannya. Nanti saya akan datang kembali dan untuk lokasinya tolong kabari lagi ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya Mbak, kenapa Mbak? Saya bersama rekan saya izin pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Apakah kabarnya ibu-ibu semua baik? Alhamdulillah. Apakah sehat nggih? Sehat. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam acara atau kegiatan pada hari ini. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan saya Konita dan rekan saya Alisa. Ya, kami dari Puskesmas datang ke desa ini untuk membantu desa ini menjadi desa yang lebih baik lagi. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu STBM? Belum. Saya jelaskan dulu nggih. STBM yaitu suatu program sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, di mana itu kami di sini memprogramkan untuk menerapkan salah satu pilar dalam STBM tersebut. Nah, pada kegiatan hari ini saya harap Bapak dan Ibu ini bisa mengikuti kegiatan dengan baik sampai akhir nanti. Bisa nggih Bapak Ibu? Bisa. Dan kami sebelumnya kami minta maaf bahwa kami dari pihak Puskesmas tidak membawakan apa-apa dalam bentuk materialisme, namun kami membawa ilmu di sini yang kami harap Bapak dan Ibu itu bisa mengaplikasikannya sehingga desa ini dapat lebih baik lagi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mandi belum Bu? Belum makan. Ya, sebelum kita melakukan materi pada materi ini, Mbak Firka mau yel-yel dulu ya? Mau yel-yel dulu kan? Iya. Ya, namanya ice breaking Ibu. Monggo Mbak Firka. Ya, akan mencontohkannya terlebih dahulu Ibu. Yeay. Terapan STBM terbuka
Buang air sembarangan jangan kita lakukan, karena itu bisa membahayakan. Ya, sekarang coba ibu-ibu ikuti ya, Bu. 1, 2, 3. Terapkan STBM tepuk tangan. Terapkan STBM tepuk tangan. Buang air sembarangan jangan kita lakukan, karena itu bisa membahayakan. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu pemetaan wilayah desa kita. Di sini saya sudah menyiapkan peta wilayah desa kita. Jadi saya minta tolong kepada ibu-ibu untuk meletakkan posisi puskesmas, SD, dan rumah ibu masing-masing di sini. Dan pakai ini dan nanti akan diberikan kepada rekan saya. Silakan. Silakan ibu-ibu ditempatkan sesuai posisi rumahnya masing-masing di peta ya. Ibu-ibu semuanya, jadi di kegiatan ini adalah alur kontaminasi. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau misalnya buang air besar itu di mana aja ya? Di sungai. Ibu-ibu tadi ada yang bilang di sungai, ada yang bilang di kolam, ada yang bilang di empang, ada yang tadi bilang di semak-semak ya? Iya. Ibu-ibu tahu nggak kalau ibu-ibu buang di sungai, di kolam, bahkan sampai di semak-semak itu termasuk buang air besar sembarangan. Nah, jadi di sini saya sama rekan saya itu membawa gambar mengenai alur kontaminasi dari tinja yang ibu buang bisa menyebabkan penyakit. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, di sini kan ada beberapa gambar mengenai alur kontaminasi. Gimana sih kok tinja itu bisa sampai ke makanan? Nah, di sini saya meminta ada perwakilan dari salah satu warga untuk mengurutkan ini alur kontaminasinya. Monggo yang bersedia. Yang bersedia siapa? Bersedia? Monggo diurutkan. Ini adalah alur kontaminasi yang dibuat sama Bu Ica ya. Ica. Ini menurut ibu-ibu benar apa enggak, Bu? Coba ibu bisa jelaskan organisasi alur kontaminasinya seperti ini. Jadi kan ini apa penjual makanan gitu loh Bu. Terus ini ada lalatnya, lalat kan nggak kemana-mana. Terus pas kita BAB-nya itu Bu, diiniin lalat. Terus kita habis BAB ya makan Bu. Terus makan kena lalat itu terus penyakitan Bu, kayak gitu sih satu. Ya kayak gitu lah Bu ya. Gimana ibu-ibu ada yang izin membenarkan Mbak? Itu salah loh. Monggo Bu. Jadi ini buang air besar. Jadi ibu-ibu, ini loh yang pertama kan buang air besar sembarangan. Habis itu tinjanya dihinggapi lalat. Nah, lalat yang menghinggapi tinja itu hinggap juga di makanan yang dijual dalam kondisi terbuka. Habis itu makanannya dimakan sama manusia. Terus manusianya jadi muntah-muntah dan buang air besar atau diare deh. Betul, penjelasan dari Ibu Mayana. Jadi begini ya, tadi kan manusia itu kan buang air besar secara sembarangan. Nah, ternyata tinjanya itu dihinggapi oleh lalat, dan lalat itu kan bisa terbang ya. Nah, lalu lalatnya itu menghinggap ke makanan yang dimana makanan ini dijual secara terbuka. Nah, setelah itu makanannya dimakan oleh manusia dan manusianya itu mengalami diare, mual, dan juga seperti muntaber seperti itu. Ibu udah paham semuanya, Bu? Paham. Jadi diharapkan ya, Bu, yang sudah bikin alur kontaminasi itu agar ibu-ibu tidak buang air besar sembarangan lagi. Terus ibu-ibu
Kan sama tanya, ibu kalau nyuci piring sama nyuci baju itu gimana ya Bu biasanya? Di sungai. Di kolam. Oh ya, ada di sungai dan di kolam ya Bu. Ya udah kalau gitu bisa ditunjukkan ya Bu, ini kolamnya sebelah mana? Sungai sebelah mana? Boleh, yuk gimana sih? Biasanya ikannya dimakan ikan. Iya tuh makan. Ikannya juga nggak mati ya Bu. Enggak. Jangan-jangan Bang Tai juga di sini. Kocok mau iki emang Mbak. Terus Bang Tai-nya di mana? Bisa tunjukkan nggak? Airnya diminum dulu. Coba dulu. Ibu-ibu bisa dilihat air ini sudah diminum oleh Ibu Sahda ya. Terus saya akan kita misalkan ini kaki, ya, terus saya celupkan ke dalam air minum ini. Coba Ibu Sahda minum lagi. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Udah campur kotoran. Kan ini Ibu udah dilihat. Kalau misalkan saya tidak melihatkan ini kepada Ibu, Ibu mau minum? Mau. Kenapa? Karena nggak tahu kalau udah kecampur kotoran. Oh ya. Kira-kira dari sini ke rumah Ibu berapa meter? 5 meter itu aja Bu. Bisa lebih ya? Iya bisa lebih. Kalau dari sini ke kolam kurang dari 5 meter kan? Iya nggak nyampe 5 meter. Bagaimana caranya lalat itu bisa hinggap ke makanan? Lalat itu kan terbang ya, bisa hinggap ke tai. Habis itu dia kan terbang kemana-mana. Lalu dia bisa hinggap juga ke makanan, lalu makanan itu kita makan gitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, setelah kegiatan berlangsung, kita akan melaksanakan sebuah permainan. Ini modelnya berkelompok ya Mbak Vinya ya. Iya, dibagi 2 kelompok ya Bu Ibu. Nah, bagi 2 kelompok nanti kita akan main rantai kata. Jadi kelompok yang mendekati kata-kata yang saya dan Mbak Vinta berikan nanti akan dapat hadiah. Ya. Silakan ibu, bentuk ini kan ada 14 orang, bagi 2 aja. Silakan. Depan 1. Jangan pakai. Bu, ada Nanti tim sini, nanti Mbak Ibu Meyana ya, Ibu Meyana sama saya, Mbak Alika sama Mbak Rika, gitu ya. Ya. Tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu bata. Ular melingkar-lingkar di atas pasir. Coba cara dengan Mbak Bu Meyana nanti hadiahnya di belakang ya. Nah sekarang kita akan melakukan perhitungan tinja. Sebelumnya ibu-ibu tahu nggak berapa tinja yang dikeluarkan setiap harinya? Nah sekarang ini kita akan melakukan perhitungan tinja. Misalkan di desa ini ada 125 orang. 1 orang BAB 2 kali sehari. Setiap BAB mengeluarkan 500 gram. Jadi setiap harinya 1 orang menghasilkan 1 kilo tinja. Jadi selama 1 tahun desa ini menghasilkan 42.000 kilo tinja. Nah, dari ibu-ibu setelah kegiatan yang kita lakukan bersama-sama tadi, sekarang langkah apa ya yang perlu kita lakukan agar warga tidak lagi buang air besar sembarangan? Apa ya? Pinjaman Mbak. Oh, bikin WC ya, bikin jamban ya. Nah, dari sini, di sini ibu-ibu sendiri ada yang punya pendapat nggak ya untuk pembuatan jamban sendiri mau yang seperti apa?
Ini terserah alat bahannya mau seperti apa, yang penting benda tersebut bisa digunakan untuk buang air besar. Iya, saya boleh Mbak. Oke, selamat maju Bu. Saya Ibu Yasmin ya Mbak namanya. Mungkin dari pendapat saya sendiri, pembuatan jamban nanti bisa pakai kayu, terus triplek. Pembuatan tempatnya ya Mbak maksudnya. Sama penutupnya itu atasnya pakai daun gitu ya Mbak. Kalau menurut pendapat saya. Dari Ibu gimana? Untuk pembuatan jambannya ini pendanaan kira-kira mengeluarkan uang berapa ya Bu? Kalau menurut saya itu bisa kurang dari 4 juta lah. Ibu bisa silakan barisan Bu. Tadi kan dari Ibu Yasmin sendiri sudah menjelaskan untuk pembuatan jamban sendiri bisa di bawah 4 juta. Saya beri opsi nih untuk Ibu sendiri, pembuatan jamban ini sumber pendanaannya mau dari arisan jamban atau mau sendiri-sendiri Bu? Kenapa kok Ibu milihnya arisan Bu? Karena uang saya di tabungan, Mbak. Jadi nggak bisa kalau misal sendiri kan butuh waktu lama gitu. Jadi harusnya arisan aja biar enak kan. Justru daripada ini kan tidak ketemu ya jawabannya. Nah, ini kita lakukan voting aja ya Bu. Untuk yang setuju untuk membuat sumber dananya itu dari sendiri-sendiri bisa angkat tangan. Iya, sendiri-sendiri aja. Karena kan kebanyakan milihnya untuk sendiri-sendiri, berarti ini kita sepakati saja ya Bu untuk sumber pendanaannya itu sendiri-sendiri. Disepakati ya Bu semuanya. Iya. Terus di sini kita akan pembentukan komite untuk penanggung jawabnya Pak Lurah ya Pak. Namanya siapa Pak? Nama saya Rafid. Oke, Pak Rafid. Yang mau jadi ketuanya siapa ya? Ada yang mau? Bisa. Yang mau jadi wakil ketuanya? Bunaya. Yasmin. Oke, Yasmin. Siap. Bu Yasmin. Yang mau jadi sekretaris siapa? Ayo. Widati. Oke, siap. Widati. Oke. Anggotanya seluruh warga Desa Sukamaju. Setuju kan semuanya ini? Setuju? Pak Lurah sebagai penanggung jawab Pak. Oke. Jadi ibu-ibu semua udah melakukan seluruh kegiatan dari tadi pagi sampai sekarang siang. Sebelumnya makasih juga udah nyempetin waktunya, yang tadinya mungkin lagi kerja di piring, lagi nyuci baju, lagi ngomong anak, lagi masak, mungkin tersita waktunya buat kegiatan ini. Kami petugas puskesmas ingin melakukan perubahan buat ibu-ibu semua di Desa Sukamaju ini, terutama di perilaku supaya tidak membuang buang air besar sembarangan, Jadi di sini saya ingin meminta satu orang ibu-ibu untuk mewakilkan membacakan ini dan diikuti seluruh warga. Ada yang berkenan? Ica. Monggo Bu Ica. Bu Ida sama kita depan. Dari sini nggak? Terima kasih Bu Ica. Jadi di sini kita semua sudah berkomitmen untuk bersedia untuk melakukan perubahan perilaku, tidak buang air besar di sembarang tempat. Semoga yang kami harapkan itu ini bisa terwujud dan sesuai rencana tindak lanjut yang tadi sudah dilaksanakan semoga segera terlaksana. Jadi di sini tadi sudah dibentuk komite untuk penanggung jawab dari ini semua itu siapa nggih? Pak Lurah. Monggo Pak Lurah untuk menandatangani.
Untuk ketuanya tadi dibentuk siapa nggih? Bu Ica. Silakan kembali nggih Bu Ica. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Semoga sesuai rencana yang di awal, semoga dapat terwujud dan dapat terlaksana semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Di sini kami dari Puskesmas datang lagi ke desa ini untuk menanyakan progres dari hasil pemicuan yang dilakukan 2 minggu yang lalu. Nah, di sini saya mau bertanya nih, Bapak dan Ibu-ibu semua, apakah sudah membuat jamban semua? Saya sudah. Oh, ada yang belum. Oke, mengingatkan kembali ya Ibu bahwa kemarin kita sudah berkomitmen agar secepatnya itu bisa membuat jamban, ya. Nah, terus untuk selanjutnya apakah Bapak dan Ibu-ibu masih membuang air besar sembarangan, misalnya di semak-semak seperti itu? Sudah dijamban. Oh, sudah dijamban. Mungkin masih ada yang barengan dan saya harap nanti secepatnya bisa disegerakan ya untuk membuat jamban. Lalu di dalam jamban tersebut sudah ada fasilitas air yang mengalir atau air yang ditampung gitu? Kalau saya masih ditampung. Masih ditampung. Untuk yang lain sudah mengalir. Sudah mengalir. Lalu sudah ada ini sabun cuci tangannya? Sudah. Pakai sabun teh. Oh, enggak, kenapa-napa. Yang terakhir ya Bapak Ibu, kami dari Puskesmas memohon untuk Bapak Ibu dapat memaksimalkan program kami. Jadi untuk warga yang belum membuat jamban bisa segera untuk membuat jamban, bisa dengan fasilitas untuk cuci tangan juga. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.